Ya, halo saudara-saudaraku yang kasih. Baik, sekarang kita akan belajar tentang kasih. Ya, saudaraku, apa yang dikatakan dalam Alkitab tentang kasih? Ya, kita akan baca di dalam Markus pada pasal yang ke-12, pada ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-31. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi saudara-saudaraku yang kasih, ternyata kasih ya itu adalah hukum Allah ya, dan itu adalah hukum yang utama. Ya. Nah, kenapa saudara-saudaraku yang kasih? Karena memang karena kasihlah keselamatan itu boleh berada ya, didapatkan oleh manusia ya. Tanpa kasih Allah, saudaraku, tentu kita tidak akan. Itulah sebabnya diajarkan tentang kasih. Hukum yang terutama adalah kasih ya. Ada dua. Yang pertama, kita mengasihi Allah, Allah yang Esa, Allah yang sungguh-sungguh, Allah yang sebenarnya itu ya. Dengan mengasihi ya, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan ya. Jadi kita mengasihi Allah itu dengan sepenuh hati ya. Lalu kemudian yang kedua ya adalah kasih dengan sesama ya. Mengasihi sesama seperti dirimu sendiri ya. Nah, saudara-saudaraku yang kasih, kalau hanya mengasihi sesama ya, mengasihi sesama itu yang bagaimana ya? Kita akan lihat di dalam Matius pada pasal yang kelima ayat 43 ya sampai 44 ya, dikatakan begini. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Sudah perhatikan di situ ya. Kasihi sesama manusia dan bencilah musuhmu. Ya, ini ajaran yang lama. Ya, tentu ini bukan ajaran Yesus Kristus ya. Kenapa saudara? Karena Kristus itu kasih adanya ya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus perbarui itu dengan ayat 44-nya ya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu kasih yang sebenarnya ya. Jadi kalau kita hanya mengasihi sama manusia yang baik kepada kita ya, apa untungnya kita ya? Ujian apa yang kita dapatkan dari Tuhan ya? Kenapa? Karena penjahat pun bisa lakukan itu ya. Orang berdosa pun bisa lakukan itu. Orang yang tidak mengenal Tuhan pun bisa lakukan itu, saudara-saudaraku yang kasih ya. Itulah sebabnya, saudaraku yang kasih, kita lihat juga pada ayat yang ke-46 ya. Ayat 46 berkata begini. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Ya. Bukankah pemungut cukai ya juga berbuat demikian? Ya. Pemungut cukai orang berdosa. Kalau hanya mengasihi orang yang baik terhadap dia bisa saja ya. Tapi kalau kita mengasihi musuh, kalau kita mendoakan orang yang menganiaya kita, nah ini ya ditentukan sebuah komitmen yang tinggi ya, mewujud nyatakan kasih yang sebenarnya yang Tuhan punya ya. Coba kita akan lihat di dalam Injil Lukas pada pasal yang ke-6 ya, ayat yang ke-27 ya.
Lukas pada pasal 6 ayat yang ke-27 ya, dikatakan begini. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada semua orang yang membenci kamu. Jadi saudaraku yang kasih ajaran Yesus itu luar biasa ya. Musuh kita harus mengasihi. Ya. Orang yang membenci kita, ya dikatakan kita harus berbuat baik. Ayat yang ke-32. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu, jasamu? Ya, karena orang-orang yang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Ya. Bahkan ayat yang selanjutnya 33. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Ya, orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Ya, jadi luar biasa pengajaran Yesus ya. Jadi tentang kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita, benar-benar kasih agape, kasih tanpa pamrih. Ya dah. Jadi mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, ya dah. Lalu kemudian mengasihi sesama, ya. Namanya sesama, pokoknya setiap manusia ya. Dia itu musuh kita ataupun tidak musuh kita, dia benci kita ataupun tidak ya. Kita lakukan sama, mengasihi mereka ya. Tuhan memberkati.